Di episode sebelumnya, Mak Lampir memerintahkan 3 makhluk bangsa jin untuk menyerang Kiai Basari di alam batin. Akan tetapi rencana Mak Lampir gagal dan kali ini ia menyusun rencana dan siasat baru untuk menghabisi semua keturunan Ki Ageng Prayogo. Lalu seperti apa siasat baru Mak Lampir untuk membalaskan dendamnya? Mari siapkan kopi, kita akan bernostalgia ke era 90-an dan inilah alur cerita misteri Gunung Merapi episode 5. Adegan dimulai ketika Mak Lampir mengetahui tentang masa lalu Kiai Basari, Kiai Jabat dan juga Sri Asih atau yang lebih dikenal dengan nama Nyai Bidara. Ternyata di masa muda mereka terlibat cinta segitiga. Mengetahui hal ini, Mak Lampir merencanakan siasat baru untuk memperpecah belah golongan putih yang merupakan keturunan Kiai Ageng Prayogo. Wulan, kau harus bisa mendekati Kiai Basari. Bagaimana mungkin, Guru? Kiai Basari berada di tengah orang-orang sakti. Ikuti saja perintahku. Baik, Guru. Mak Lampir sadar Kiai Basari, Kiai Jabat dan Nyai Bidara dikelilingi orang-orang sakti mandraguna. Cara yang bisa ia tempuh adalah dengan memperdaya Basir. Karena Basir merupakan orang yang paling lemah di antara musuh-musuhnya, melalui Basir Mak Lampir berhasil menyusupkan 2 orang muridnya ke dalam sebuah kendi, yaitu Kenting Wulan dan Kenting Sari. Bangunlah Basir. Sekarang kau akan menjadi pesuruhku yang paling patuh. Atas perdaya Mak Lampir, Basir pulang dan membawa kendi yang berisi Kenting Wulan dan Kenting Sari. Secara diam-diam Basir meletakkan kendi tersebut di samping Kiai Basari yang tengah tertidur. Kemudian saat Kiai Basari sedang terlelap, Kenting Wulan dan Kenting Sari keluar dari dalam kendi itu, lalu mereka memasukkan sebuah ramuan obat ke dalam minuman Kiai Basari. Setelah meminum ramuan itu, Kiai Basari merasakan getaran kalau sebenarnya Nyai Bidara adalah Sri Asih, yaitu wanita yang ia cintai pada masa muda dulu. Mendengar Kiai Basari memanggilnya dengan sebutan Sri Asih, Nyai Bidara pun pergi dari kamar Kiai Basari. Kiai Jabat kemudian meyakinkan Kiai Basari kalau apa yang ia lihat bukanlah Sri Asih melainkan Nyai Bidara. Sementara itu Panglima Kumbang dan Santa Lima merasakan getaran penyusupan yang terjadi, namun mereka tidak bisa menembusnya. Karena Mak Lampir telah menggunakan aji tabir rasa, yaitu ajian yang bisa membuat seseorang merasakan kejadian di masa lalu. Sri Asih. Aku menerima getarannya, tapi tidak tahu di mana sumbernya. Aku juga. Sepertinya musuh telah masuk dengan menggunakan aji tabir rasa. Ternyata pada waktu muda dulu hubungan Kiai Basari dan Kiai Jabat kurang baik, di mana saat itu Kiai Basari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raden Bambang Aradea dan merupakan anak dari seorang bupati. Suatu hari Raden Bambang Aradea merasa sangat marah melihat kedekatan Sri Asih dengan Kiai Jabat. Hingga akhirnya Raden Bambang Aradea menyerang Kiai Jabat, namun pertarungan itu berhasil dihentikan oleh Sri Asih. Raden, apa maksud Raden membuat keonaran di sini? Aku hanya ingin Jabat mengerti bahwa aku calon suamimu. Raden Bambang Aradea kemudian menemui ayahanda Sri Asih dan melaporkan apa yang ia lihat tentang kedekatan Sri Asih dan Kiai Jabat. Ternyata ayahanda Sri Asih sudah menjodohkan Sri Asih dengan Raden Bambang Aradea. Hal inilah yang membuat Raden Bambang Aradea marah karena ia tidak mau melihat calon istrinya disentuh oleh laki-laki lain. Raden Bambang Aradea merasa wibawanya dijatuhkan, apalagi kelak ia akan menggantikan ayahandanya sebagai bupati. Ingat Kedemang, aku calon bupati. Aku tidak ingin istriku jadi wanita murahan yang pernah dipegang lelaki sembarangan. Mengetahui hal ini, ayahanda Sri Asih kemudian mengingatkan Kiai Jabat untuk tidak mendekati Sri Asih lagi. Kiai Jabat lalu pergi menemui gurunya dan ia memutuskan untuk keluar dari perguruan tempat ia menempa ilmu kanuragan. Namun gurunya menyarankan agar Kiai Jabat pergi menemui Kiai Manojaya atau yang biasa dipanggil Ki Semar di puncak Jabal Han. Disinilah nantinya Kiai Jabat mempelajari ilmu gaib yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sini. Pergilah ke puncak gunung Jabal Kat, bergurulah kepadanya. Siapa namanya, Kiai?
Kiai Manonjaya. Di sisi lain ternyata Sri Asih menentang perjodohannya dengan Raden Bambang Aradea. Maka dari itu ia menjalankan rencana licik untuk menjebak Raden Bambang Aradea. Sri Asih memberikan tantangan pada Raden Bambang Aradea untuk mencabut 3 tusuk konde di kepalanya dan tidak boleh keluar dari lingkaran yang telah dibuat. Baik, kapan? Sekarang, di sini. Keduanya pun bertarung. Raden Bambang Aradea berhasil mencabut 2 tusuk konde di kepala Sri Asih. Namun ia gagal mencabut tusuk konde yang ketiga dan pemenang dari tantangan itu adalah Sri Asih. Hingga akhirnya perjodohan pun gagal. Raden Bambang Aradea gagal menikahi Sri Asih. Di sisi lain Sembara dan Farida berencana melangsungkan pernikahan. Kiai Jabat yang merupakan guru dari Sembara membicarakan hal ini pada guru Farida yaitu Datuk Larang Tapa. Mereka akhirnya sepakat dengan rencana pernikahan ini, namun Kiai Jembar Jumantoro mengusulkan agar membicarakan hal ini terlebih dahulu pada Raisman sebagai wali sah dari Farida. Kiai Jabat pun setuju dan mereka akan segera menemui ayahanda Farida untuk meminta restu. Kita berbesan, Datu. Aku melamar muridmu untuk muridku. Setuju sekali. Farida, masih ada walinya yang sah. Kita temui ayahnya Farida dulu. Iya. Mak Lampir yang mengetahui rencana pernikahan ini sangat marah dan murka. Dia pun berusaha menggagalkannya untuk membalaskan dendamnya pada Kiai Ageng Prayogo. Mak Lampir akan menyalakan api cinta di antara Raisman dan juga Ibu Sembara. Akan aku nyalakan api cinta Raisman kepada Ibu Sembara. Akan kukobarkan cinta Raisman berapi-api. Persatuan musuh-musuhku retak, pecah berkeping-keping. Tidak hanya sampai di situ, Mak Lampir juga akan menebar fitnah di antara Kiai Jumantoro, Kiai Jabat dan Datuk Larang Tapa. Salah satu celah dan jalan adalah mempersatukan cinta Farida dan Sembara. Karena ternyata Farida dulunya mempunyai perasaan terhadap Sembara. Dengan cara ini Mak Lampir yakin musuh-musuhnya akan saling mencurigai satu sama lain dan berujung dengan saling bermusuhan di antara mereka. Tidak, Rindri. Kau tidak boleh menikah dengan Jatmiko. Kau akan aku satukan dengan Sembara. Aku harus bisa membakar kemarahan si Jumantoro dan si Jabat terhadap Datuk Larang Tapa. Sementara itu kita kembali pada perjuangan Lindu Aji melawan Company. Lindu Aji akhirnya mengetahui kedok Nona Lisa dari Ki Guwu. Dugaan Lindu Aji ternyata benar kalau Nona Lisa merupakan antek Company yang ditugaskan untuk mengorek informasi dari Lindu Aji. Berhasil, Kanjeng. Siapa dia? Seorang penghibur opsir-opsir company. Berarti dia sengaja diselundupkan untuk mengorek rahasia-rahasia yang kita miliki. Nah demikianlah untuk episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Pastikan kuota internet dan kopi kalian selalu ada agar bisa menyaksikan alur cerita di episode selanjutnya nanti. Selamat bernostalgia.